Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tips bagaimana caranya turun cangkok agar tidak mengalami rontok daun atau mengalami gugur daun. Dan ini adalah update setelah 10 hari pasca turun cangkok. Di sini sudah terlihat tampak tunas muda sudah mulai keluar, dan di sini kami perlihatkan beberapa daun masih utuh atau tidak mengalami kerontokan. Lanjut kami bahas mengenai formulanya, berikut juga tata caranya supaya turun cangkok tidak mengalami gugur daun. Kami mulai, formulanya yang kami gunakan adalah sama dengan formula untuk melakukan pencangkokan, yaitu dengan penggabungan 3 JPT sekaligus dari golongan auksin, sitokinin, dan gibberellin yang kita campurkan dengan 500 mg air, dan ini dosis yang kami gunakan. Sekali lagi, ini adalah formula yang sama untuk melakukan pencangkokan. Lalu jika untuk melakukan pencangkokan sudah pernah kami buatkan videonya seperti ini judulnya, nanti kami tampilkan linknya dalam deskripsi. Kami lanjut mengenai bagaimana tata cara untuk eksekusinya. Yang pertama, seminggu atau 3 hari sebelum dilakukan panen cangkok, berikan larutan perangsang akar sebanyak 10 ml, yaitu dengan cara disuntikkan ke dalam media cangkoknya. Bisa dilakukan penyuntikan di beberapa bagian supaya cairannya bisa merata, benar-benar terkena oleh akar yang ada pada hasil cari cangkok. Sekali lagi, penyuntikan dilakukan seminggu atau minimal 3 hari sebelum dilakukan pemotongan dari cangkok. Dan ini adalah kondisi 7 hari setelahnya dan siap untuk kami lakukan turun cangkok. Kami lakukan eksekusi terlebih dahulu dengan cara dipotong. Ini kondisi setelah kita lakukan pemotongan. Kami akan coba perlihatkan bagian perakaran yang dibentuk, dan seperti ini idealnya untuk melakukan turun cangkok. Akar yang dibentuk sudah mengarah ke akar tua, warnanya juga udah mulai ke arah kecoklatan. Jangan lupa untuk melakukan pemangkasan atau pengurangan ranting bagian atas. Kami skip terlebih dahulu. Dan ini penampakan atau kondisi setelah kita lakukan pengurangan ranting bagian atas, dan ini adalah pangkasannya. Tujuan pengurangan ranting ini selain mengurangi penguapan, juga untuk membentuk ranting mana saja yang akan kita buang dan mana saja yang akan kita pertahankan. Lanjut untuk mempersiapkan media tanam. Media sebaiknya diisi secara penuh dulu, contohnya seperti ini. Lalu kemudian kita buat lubang seukuran kira-kira perakaran bisa masuk. Kemudian siapkan bahan untuk menimbunnya. Campurkan tanah dan air yang agak banyak sehingga tanah menjadi lembek. Kemudian kita siapkan cairan perangsang akar yang nantinya akan kita campur ke dalam media tersebut. Dosis yang kita gunakan sekitar 10 sampai dengan 15 ml. Langsung kami tuangkan saja, kemudian kami lakukan pengadukan supaya bisa benar-benar homogen. Dan ini medianya sudah tercampur karena kamu sudah melakukan pengadukan. Kami lanjut untuk tata cara penggunaannya. Hasil dari cangkok tadi kami sudah masukkan ke dalam lubang media. Kemudian cara penggunaan larutan yang encer tadi adalah dengan cara menyiramkan di bagian yang berlubang. Berikan secara bertahap. Usahakan lubang dan perakaran tertutupi dengan media tersebut. Tujuan media dibuat encer supaya bisa menjangkau lubang media tanam dan juga bisa menempel di perakaran yang baru. Dan seperti inilah hasil akhirnya. Usahakan semua perakaran tertutupi dengan media tersebut. Jika media yang tersisa daripada terbuang, bisa digunakan untuk menyiramkan kembali. Cara penggunaan yang kedua sudah selesai, yaitu dengan cara menyiramkannya dengan mencampur larutan air dan tanah sehingga larutan tersebut menjadi encer. Kemudian seperti biasa kita lakukan karantina atau penempatan di tempat teduh atau tidak terkena sinar matahari secara langsung selama 3 hari. Tidak usah dilakukan penyiraman. Ini adalah update setelah 3 hari. Di hari yang ketiga ini daun masih tampak segar dan tidak ada tanda-tanda bahwa daun tersebut akan rontok. Batang juga tidak ada yang keriput, bahkan ranting-ranting yang notabene ranting belum terlalu tua juga tidak keriput. Ini masih kami tempatkan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung. Media yang tadinya encer sudah tampak mulai agak mengeras. Sampai hari ketiga ini belum kami lakukan penyiraman karena memang media masih tampak basah atau tidak terlalu kekeringan. Kami coba perlihatkan di tempat yang lebih terang.
Kami akan coba periksa detail dari masing-masing daunnya. Namun sebelumnya, karena ini baru berusia 3 hari, belum muncul tunas baru atau daun baru. Namun terlihat daunnya tidak layu atau tidak mengering. Artinya ini insya Allah tidak akan rontok. Secara teori, sedikit kami ingin sampaikan bahwa larutan perangsang akar yang kami berikan saat turun cangkok akan mempercepat aktifnya akar yang tadinya tidak aktif. Kemudian ketika kita pindahkan ke dalam media sehingga dia langsung aktif, karena aktifnya akar yang relatif lebih cepat, membuat adaptasi tanaman ini tidak perlu untuk menggugurkan daun. Lalu bagaimana update setelah 10 hari? Dan inilah update-nya setelah 10 hari pasca penanganan turun cangkok. Kami pastikan ini adalah tanaman yang sama. Di usia yang 10 hari ini sudah mulai terlihat tunas baru yang akan muncul atau keluar. Kemudian daun bawaan saat turun cangkok tidak mengalami kerontokan. Daun tidak terlihat keriput ataupun layu, artinya di sini daunnya masih kelihatan segar. Meskipun tunas barunya sudah mulai tumbuh sebagai pengganti daun yang lama. Dari sisi atau sudut yang lain ini kami perlihatkan. Bahkan batang atau ranting yang kami gunduli daunnya sudah mulai keluar tunas baru atau daun baru. Sengaja kami pangkas habis untuk mengimbangi ranting yang lainnya. Dan ini tampak daun ataupun ranting juga terlihat tampak segar, tidak mengalami layu atau gugur daun. Jadi kesimpulan kami, perangsang akar untuk melakukan pencangkokan bisa juga digunakan untuk treatment pada waktu turun cangkok sehingga tanaman akan lebih cepat beradaptasi, daun tidak rontok dan tidak layu, tunas baru tumbuh lebih cepat, dan tanaman terlihat tampak sehat. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.